kampung Baregung bati bingung jangar jenggiung ku harga nu melambung hirup terobah susah jeng susah asa beki parah gitu kieu sarba salah wakil rakyat unggal usik rapat soal rakyat atas nama rakyat wakil rakyat unggal usik rapat demi rakyat cenah untuk rakyat. Komisi M ngabahas money, Komisi F ngabahas volus, Komisi U ngabahas uang, Komisi K ngabahas komisi. Wakil rakyat jeung wakil rakyat, rakyat mana nuku anjeun diwakilan. Wakil rakyat jeung wakil rakyat, gening rakyat dengan rasa diwakilan. Wakil rakyat jeung wakil rakyat, araranjeun dipilih ku rakyat. Selamat sore sahabat Fakta Hukum Indonesia, ketemu lagi kita dalam channel YouTube podcast anggota Dewan DPRD. Kali ini narasumber saya Ibu Dewan kita yang luar biasa cantik, beliau humble, pinter, masyarakat banget, semua warga Kota Bekasi kenal dengan sosok Ibu Murfiati Lidianto. Beliau di Dapil 5, Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara. Beliau juga Komisi 1, juga di Bapemperda. Ibu, boleh dong Ibu memperkenalkan diri kepada mungkin teman-teman Fakta Hukum belum kenal ya sebenarnya sosok Ibu seperti apa sih? Jadi biar teman-teman lebih mengenal sosok anggota dewan kita yang luar biasa ini. Boleh Bu, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi dan Om Swastiastu Namo Buddhaya. Sebelumnya terima kasih atas podcast hari ini. Saya bernama Murfiati Lidianto SEMA dan dari Dapil 5, Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Utara. Ya. Siap, Ibu, boleh sedikit dong cerita gimana sih suka dukanya Ibu menjadi anggota dewan terpilih 3 periode, prosesnya seperti apa, terus senangnya Ibu tuh di mana, terus dukanya Ibu tuh di mana menghadapi segini macamnya masyarakat Kota Bekasi yang kompleks luar biasa dengan kulturnya yang berbeda-beda. Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman supaya kita lebih kenal sosok Ibu. Ya, kalau suka duka ya lebih banyak sukanya ya, karena masyarakat itu mengenal saya semenjak saya mencalonkan jadi anggota DPRD. Sebelumnya saya di Dapil 2, Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Barat. Dan setelah saya mencalonkan, banyak yang terasakan kesejahteraan dari masyarakat ya, karena saya bisa membangun jalan ya, membuat saluran air. Sebelumnya Kota Harapan Indah yang di tempat tinggal saya ini banjirnya satu leher ya Mbak. Iya. Nah setelah saya terlantik menjadi anggota, lambat laun itu saya aspirasikan saluran air, kemudian juga dana buatan, dan juga sampah-sampah juga kita kurangi dengan kerjasama dengan RT RW ya. Itu lambat laut saluran air itu juga jadi bersih, dan juga ada pompa air yang besar ya untuk menarik air ketika hujan deras, dan itu sangat mengurangi air ya, dan banjir kita sekarang ini tinggal semata lutut ya. Betul begitu. Bu, betul. Ya. Kalau duka ya, saya juga sebagai wakil rakyat, banyak masyarakat masih
memerlukan rumah sakit. Iya. Ya, banyak yang sakit tapi belum mendapatkan kamar. Nah, itu yang membuat saya berpikir bagaimana kalau anggaran-anggaran APBD itu lebih digelontorkan ke bidang kesehatan. Betul. Itu yang terutama ya. Dan kalau yang kedua itulah masalah pendidikan. Ya, pendidikan kita dari anak-anak dari SD, SMP, SMA itu setiap kali PPDB online itu ya, masa ujian itu ibu-ibu udah mulai menangis. Iya, Ya, karena beruntun kebetulan ya, biasanya Bu. ya, Iya. karena mereka memikirkan bagaimana anak itu bisa masuk nggak ke SMP, apa masuk nggak ke SMA negeri gitu ya. Nah itu kan kalau ruangan terbatas, Betul. kursi juga terbatas. Nah itu paling kita akan mencari solusi yang terbaik kalau anak-anak dari SMP, SMA yang tidak mendapatkan kursinya di negeri, yang mau nggak mau kan kita harus masukkan ke SMA swasta, ke SMP swasta. Betul. Nah ini yang salah satunya pergumulan ya dari anggota DPRD ya, untuk bekerja lebih keras lagi supaya anak-anak ini harus bersekolah. Betul. Ya, seperti itu. Iya, kemarin agak ngobrol dengan anggota dewan juga sih, banyak betul-betul anggota dewan itu memperhatikan gimana solusinya apabila tidak masuk ke sekolah negeri, mungkin akan memberikan subsidi ya Bu gitu. Dan ya untuk wilayah dapil Ibu sih kebetulan saya juga memang agak ke belakang sih, tapi bukan di dapil Ibu ya, tapi memang betul maksudnya semenjak ada Ibu jalan bagus, terus udah gitu Ibu juga aktif baik kegiatan di keagamaan ya, baik di masjid atau di gereja gitu. Ibu benar-benar nggak pilih-pilih gitu, untuk semua warga yang mengeluhkan masalah BPJS-nya bermasalah atau apa, Ibu welcome gitu. Jadi kami maksudnya terutama yang mungkin mendekati Ibu pun, maksudnya kita merasakan dampak kehadiran Ibu di masyarakat gitu sih. Jadi menurut Ibu ya, PR kedepannya lagi yang masih baru harus Ibu benahin itu apa sih Bu, targetnya Ibu selama sekarang ini nih, periode kepemimpinan Ibu? Apakah masih ada cita-cita apa sih yang harus saya bikin nih untuk warga saya gitu, yang saya belum maksimal buat sebagai anggota dewan? Ya, kalau ditanyakan apakah sudah maksimal ya untuk pelayanan saya di Kota Bekasi, saya jawab belum, Mbak. Ya, masih banyak sekali PR-PR yang membuat saya sendiri meneteskan air mata, karena setiap hari itu yang ngecat saya, yang meminta tolong itu banyak sekali ya. Masalah tanah ya, tanah yang sertifikatnya belum selesai, dan ada juga sengketa masalah pertanahan, yaitu memang ranahnya Komisi 1 ya. Jadi saya juga mesti membantu bagaimana menyelesaikan tanah-tanah yang masih sengketa ya. Kedua ya, masalah banjir. Banjir ini bukan hanya kenanya di Kota Bekasi, tapi juga Jakarta, Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Jadi kalau tidak bersama-sama untuk mengentaskan ini, sepertinya sulit ya kita merapikan banjir. Jadi ini memang kerjasamanya antara semua kepala daerah ya, baik gubernur, wali kota dan bupati duduk bersama ya untuk menyelesaikan banjir ini. Dan di tengah-tengah ini ada anggota DPRD Kota Bekasi ya, yang akan membantu untuk pokok pikirnya berupa aspirasi untuk pengentasan banjir lebih cepat. Misalnya diminta dari wali kota untuk menstop yang lain, tapi merapikan dulu saluran air ya, kemudian drainase, kemudian meningkatkan jalan ya, itu duluan yang untuk mengentaskan banjir
yaitu yang target utama ya Bu ya sekarang ya. Termasuk sampah juga mungkin ya Bu. ya sampah. Ya, tadi juga kami sudah rapat kerja ya dengan dari Tapem, kemudian Camat, juga Asta 3 berkenaan dengan akan diberikan 100 juta per tahun kepada seluruh RW sekota Bekasi ya, dengan syarat bahwa harus membuat bank sampah ya. Nah, itu salah satunya untuk mengentaskan masalah sampah ya di Kota Bekasi. Ya, semoga dengan RW-RW ya bekerja sama dengan RT-nya bisa mengentaskan masalah sampah ini, mengumpulkan sampah yang basah dan kering. Kalau yang kering itu kan ya bisa, misalnya plastik-plastiknya yang masih bisa dijual ya bisa dijual. Kemudian kalau yang basah, kalau bisa dijadikan pupuk ya dari 100 juta itu bisa dibelikan dengan mesin sampah untuk penggilingan sampah basah supaya bisa menjadikan pupuk ya untuk tanaman. Itu. Iya. Jadi tadi Ibu udah sedikit bicara sedikit dan banyak masalah suka dukanya Ibu, kendala di lapangan, harapan Ibu mengenai nanti Kota Bekasi ke depannya untuk banjir dan sampah bisa teratasi. Tapi banyak juga nih Bu yang belum paham ya, kita ini maksudnya Komisi 1 itu apa sih pekerjaannya di DPRD ini gitu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit detail mengenai apa sih yang kami kerjakan di Komisi 1 ini gitu. Kalau Komisi 1 ini, terutama Komisi 1 DPRD Kota Bekasi ini bertugas terkait hukum pemerintahan, aparatur kepegawaian, dan juga surat-surat izin, membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Hakikatnya terkait bagaimana pemerintah Kota Bekasi dari OPD, Dinas, Camat, dan Lurah dalam melayani masyarakat. Misalnya di tingkat kelurahan, kami mendorong kelurahan dapat secara cepat dalam menangani KTP dan layanan lain, termasuk mendorong suasana misalnya gedung kelurahan yang komprehensif sehingga warga nyaman dan merasa dibantu dalam kebutuhan mereka. Ya, bagaimana Ibu Murpati melihat peran DPRD khususnya Komisi 1 menjaga tata kelola pemerintah dan pelayanan masyarakat Kota Bekasi? Ya, dalam rangka pengawasan jalannya pemerintahan, Komisi 1 terus berkoordinasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi ketika ada layanan pemerintahan yang kurang baik atau ada masyarakat yang dirugikan atau mendapat layanan yang kurang layak, dan kami meminta segera langsung diperbaiki. Jika perlu, kami rekomendasikan untuk mengganti pejabat yang kurang bagus atau tidak mampu melayani masyarakat. Sehingga kami bukan hanya mengawasi langsung, kami pun terus mendengar semua persoalan warga. Inilah kolaborasi antara rakyat dan wakilnya untuk kebaikan Kota Bekasi ke depan. Kami tidak bisa jalan sendiri. Termasuk informasi dari media pun, Mbak, kami kaji, dan jika benar terjadi, kami langsung koordinasikan. Apalagi saat ini zaman netizen ya, atau jurnalis, semua jadi pengawas, semua mata ada di mana-mana. Jadi satu sisi yang viral itu kadang harus segera ditangani. Ada manfaatnya, Mbak. Jadi hati-hati semua kedinasan dalam melayani warganya, karena masyarakat kalau merasa tidak terlayani akan langsung
menyampaikan aspirasinya kepada kami anggota DPRD Kota Bekasi. Bu Mufati, kan salah satu masalah yang ada di Kota Bekasi ini kita banyak terkait mengenai parkir liar, retribusi, perizinan usaha. Untuk kacamatanya Ibu sebagai seorang anggota DPRD, apa sih masalah paling serius yang harus segera ditangani? Ini menjadi persoalan bersama DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi 1, terus menekankan layanan prima bagi warga. Jika layanan prima, maka mafia itu akan segera tergeser dengan sendirinya. Apalagi yang Ibu katakan tadi, kalau warga kecewa dan ada mafia bisa viral ya, dan jadi bahan olok-olokan warga. Jadi mafia atau pungli bisa sedikit hilang jika warga juga ikut bereaksi ya. Bu, ada satu lagi yang menjadi sorotan nih Bu. Jadi dalam persoalan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, sejauh mana peran Komisi 1 DPRD Kota Bekasi menyikapi ini? PPK kan bisa dikatakan besar karena tahap pertama pada Juli 2025 hampir 7.000 honorer Bu menjadi PPK, dan kemarin Oktober di 2025 ada 300 lebih menjadi PPK. Iya. Puji Tuhan dan Alhamdulillah, tenaga honorer Kota Bekasi menjadi PPPK itu salah satu terbanyak di Indonesia. Ya, terbanyak ya Mbak ya. Soalnya memang Kota Bekasi ini juga kota besar ya. Kota besar Bu ya. Dan aktif. Ini perjuangan bersama persoalan P3 ini adalah program pemerintah pusat. Komisi 1 dari awal sangat konsen dan fokus terkait persoalan tenaga honorer atau dulu disebut TKK. Begitu ada surat edaran dari Kemenpan RB terkait akan dihilangkan tenaga honorer menjadi P3K, Komisi 1 terus mengawal, meminta BKD atau sekarang disebut BKP SDM untuk mendata dan memverifikasi secara detail, serta OPD juga harus mendata dan mengusulkan secara realistik kebutuhan dan tenaga yang dimilikinya. Kita Komisi 1 kawal terus Mbak, termasuk terkoordinasi ke pemerintah pusat terkait kuota Kota Bekasi dan mengawal proses validasi datanya. Hampir setiap 2 minggu sekali kami adakan rapat dengan instansi terkait, khususnya BKP SDM, membahas perkembangan dan solusinya ketika ada persoalan Kota Bekasi. Kami pun juga melakukan hearing, dengar pendapat dengan para pegawai honorer yang belum diangkat. Digali apa masalahnya. Banyak tenaga honorer, baik perorangan, organisasi, dan lembaga tenaga honorer yang menyampaikan aspirasinya. Kami tampung dan cari solusi. Waktu itu kami juga menampung, mendengarkan aspirasi di ruangan paripurna. Misalnya karena untuk tidak terdaftar dalam database kementerian, kami pun terus pantau dan perjuangkan. Dan Alhamdulillah Juli 2025 pada tahap 1 ada sekitar 7.969 tenaga honorer yang menjadi P3K, dan Oktober 2025 ada sekitar 385 pegawai ya, dan tersisa yang masih diperjuangkan hingga akhir Oktober 2025 ini sekitar 3.487 tenaga honorer. Semoga semuanya bisa terakomodir dan menyusul menjadi P3K. Oke, Ibu, Komisi 1 ini benar-benar aktif ya
sangat mendukung kesejahteraan rakyat. Itu termasuk juga memperjuangkan 100 juta untuk RT itu. Bagaimana harapan terbesar Ibu untuk pemberian insentif ini tepat agar pelayanan masyarakat bisa tepat sasaran dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik, Bu? Nah, ini salah satu poin penting ya dari perubahan anggaran ini adalah untuk pelayanan masyarakat. Karena RT dan RW adalah garda terdepan dalam layanan masyarakat. Jadi kenaikan honor bagi ketua RT dan RW mulai tahun 2025, honor RT naik Mbak dari 500.000 menjadi 750.000. Sedangkan honor RW dari sebelumnya 750.000 naik menjadi 1.250.000. Lumayan banyak ya, Bu. Jadi kabar gembira ini untuk RT dan RW. Selain itu ada lagi pencairan dana hibah. Bukan pencairan dana hibah ya. Ini adalah dari dana APBD ya 100 juta per RW akan dilaksanakan tepatnya bulan Oktober 2025 atau lebih kurangnya sih tanggal 25 Oktober 2025. Jadi RT RW harus bekerja maksimal dan secara optimal mengalokasikan anggaran untuk melayani masyarakat. Jangan sampai ada keluhan warga terkait minimnya RT atau RW yang kurang sigap terhadap persoalan-persoalan warganya. Karena kami akan terus mengawasi jalannya program ini. Selain saat ini reses, ya kami juga ada reses ya Mbak ya. Kami juga turun ke warga, kami juga selalu mendapatkan aduan warga. Jadi dengan kenaikan anggaran 100 juta ini bukan kenaikan ya, tapi memberikan anggaran 100 juta kepada RW ya melalui kelurahan, paling tidak warga dilayani dengan baik. Bu, pasca pilkada tensi politik di Bekasi cukup tinggi. Bagaimana Komisi 1 sebagai alat kelengkapan Dewan yang salah satunya membidangi KPU atau jalannya demokrasi di Kota Bekasi dalam menjaga agar perbedaan politik tidak mengganggu kerja legislasi dan pengawasan DPRD? Ya, kalau politik itu kan ibarat sebuah game ya, Mbak. Permainan atau perlombaan. Di lapangan kita bersaing, berlomba menarik suara rakyat. Namun saat di dalam ruangan dewan, semua sama, yakni berjuang dan berkorban untuk kepentingan rakyat. Jadi saat pilkada atau pemilu, ya kami bersaing ya. Tetapi kan ada rambu-rambunya Mbak. Ada wasit, ada penjaga garis, ada penonton, yakni rakyat. Jadi biarlah mereka yang menjadi wasit dan penonton yang baik, kita bersaing. Tetapi di saat di kandang atau di ruangan dewan, persoalan lapangan sudah tidak ada. Kami harus bersatu demi rakyat. Itu kan hakikat demokrasi ya. Bersaing untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Pasti rakyat pun akan memilih anggota dewan yang benar-benar berjuang untuk mereka, memilih yang tulus untuk mereka. Masyarakat kita sudah cerdas Mbak, sudah tahu mana yang baik dan bukan. Jadi berdemokrasilah dengan baik, mengedepankan kebaikan dan juga bersuara untuk rakyat. Ya karena rakyat itu, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Iya. Ya. Jadi betul-betul anggota dewan kita harus benar-benar punya niat yang tulus ya, hati yang bersih juga supaya benar-benar bisa berjuang untuk rakyat. Bu, apa peran Gerindra sebagai partai politik dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan pro rakyat di Kota Bekasi? Apalagi Presiden kita Prabowo sangat pro rakyat dan akan bersih-bersih dalam pemerintahan, terutama dalam masalah korupsi.
Iya, seperti cita-cita pendiri Gerindra ya, Bapak Prabowo yang sekarang menjadi Presiden ke-8, bahwa Gerindra atau Gerakan Indonesia Raya adalah partai yang mengusung. Partai Gerindra pada dasarnya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, yang makmur dan beradab, serta mengembalikan kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme Indonesia, yakni persatuan Indonesia. Jadi kami pun di bawah ya, sebagai kader akan terus menerapkan cita-cita dan misi Bapak ya, Bapak Presiden Prabowo, bersih-bersih pemerintahan dan jalankan roda pemerintahan yang adil dan merata. Kami akan terus wujudkan cita-cita itu demi kejayaan dan kemandirian bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Bu, harapan pribadi Ibu Murfati ke depan, baik sebagai politisi Gerindra maupun sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi, dan jika harus memberi pesan singkat untuk masyarakat Bekasi terkait hukum dan pemerintahan, apa yang paling ingin Ibu sampaikan? Kalau harapannya, kita ya senantiasa pasti ada harapan ya Mbak ya. Kita senantiasa berbuat baik kepada semua orang ya, tanpa membedakan satu sama lain. Hadirlah kepada yang membutuhkan, menolong yang kesulitan, yang mana tadi saya sampaikan bahwa kalau ada yang membutuhkan bantuan waktu mau masuk ke rumah sakit tidak mendapatkan ruangan, itu salah satunya Dewan itu ya mesti membantu ya. Dan juga ketika dia ada kesulitan membuat surat-surat izin ya, wakil rakyat juga harus hadir ya untuk membantu mereka. Harapannya ya, mari kita bersatu padu untuk mewujudkan visi Kota Bekasi. Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera. Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan sejahtera masyarakatnya, serta demi kejayaan serta kemandirian Indonesia Raya. Ya itu Mbak. Oke, Bu, kita ngobrol lagi kan? Boleh nggak kita bahas sebagai seorang Ibu Murfati Lidianto, ya kan? Apa sih kiat-kiatnya supaya bisa menjadi seorang anggota Dewan yang bertahan 3 periode, sebagai seorang istri, sebagai ibu, bisa tetap memberikan pemikiran-pemikiran yang kritis, bisa tetap hadir di rumah untuk anak-anak dan suami gitu kan, juga untuk sekitar. Mungkin terutama buat para perempuan-perempuan yang pengen menjadi seperti ibu atau termotivasi dengan adanya seorang Murfati gitu kan. Apa sih kiat-kiat yang bisa Ibu kasih supaya kita nih generasi perempuan jangan jadi perempuan yang loyo, tidak bisa berbuat apa-apa untuk sekitarnya gitu. Mungkin Ibu bisa kasih kiat suksesnya kah atau apa? Boleh dong Bu cerita. Nah ini boleh ditik ya, kita sambil ngobrol. Ya untuk kiat-kiat seorang wanita karir ya, kita ceritanya wanita karir nih Mbak. Ya Mbak juga sama ya dengan saya, wanita karir juga yang aktif ya untuk bekerja ya. Sama kami juga perempuan-perempuan Dewan ya yang sudah berkecimpung di pemerintahan ya, sudah banyak menghabiskan waktunya di lapangan ya. Memang kalau rumah tangga sama anak-anak dan suami juga tidak bisa kita tinggalkan ya. Ya kita harus terus melayani ya, apalagi kalau anak-anak masih sekolah, tentu kita harus melayani mereka ya. Dan saya sendiri menghabiskan waktu saya dari jam 7 sampai jam 12 malam Mbak. Luar biasa sibuk kan Ibu. Karena ya di samping saya juga ketua komisi 1 ya, harus memimpin rapat ya.
Kalau nggak ada ketua kan rasanya kurang kurang pas gitu ya. Jadi saya juga harus hadir untuk memimpin rapat, dan juga saya juga seorang anggota Bapemperda ya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah ya. Jadi kalau kegiatan rapat itu ya bisa pagi, bisa sore, dan bisa juga di luar kota ya. Tapi kalau saya mengisi waktu ya bersama suami, kami gunakan waktu hari Minggu itu karena memang waktu untuk keluarga. Ya saya senang masak, suami juga senang masak, jadi kami saling masak ya di rumah dan menyajikan kepada anak-anak kami ya. Jadi itu salah satu kekompakan kami di keluarga. Setiap minggu itu kami menggunakan waktu untuk pergi ke ibadah, dan sorenya juga olahraga jalan kaki, Mbak ya. Jadi semua terisi dengan baik. Kalau Senin sampai Sabtu melayani masyarakat ya, untuk digunakan untuk rapat. Kalau hari Minggu itu ya untuk keluarga saya. Gitu. Ya. Biasanya kalau yang paling banyak dari mungkin ya, maksudnya karena tetanggaan sama seorang anggota dewan gitu kan, keluhan apa sih Bu yang biasa tetangga-tetangga Ibu keluhkan kepada Ibu Dewan gitu kan? Tetangga ya maksudnya, kan Bu Murfati kan tetangga nih gitu kan, anggota dewan. Apa sih Bu biasanya? Aduh Bu, bikinin perda dong buat ibu-ibu misalnya gitu. Apa sih Bu gitu? Ya. Kalau di tempat saya, tetangganya itu baik-baik tuh Mbak ya. Mereka itu motivator saya malahnya ya. Kalau mereka itu kan suka olahraga, jadi meminta saya membuatkan lapangan olahraga yang besar ya. Tuh kan jadi ada juga ya, jadi udah dikomblok ya. Kemudian itulah ya, setiap hari Sabtu mereka gunakan untuk olahraga ya. Dan kalau bapak-bapak juga meminta aspirasinya membuatkan lapangan tenis meja ya. Jadi setiap hari Sabtu dan hari Minggu mereka olahraganya tenis meja ya. Jadi olahraganya mereka juga dapat, dan semua aspirasi juga yang mereka sampaikan kepada saya bisa saya tangkap dan bisa dilaksanakan dengan baik, Mbak. Nah, sama satu lagi nih yang saya pikir, kan Ibu anggota dewan ya, terus kan tetangga kan banyak ya, misalnya kan ada kondangan tuh, pasti semua pengennya didatengin dong sama Ibu dewan gitu. Nah, kiat-kiat Ibu nyikapinnya seperti apa, dengan apa ada yang diprioritaskan, atau ya udah deh semuanya aja nggak usah datang deh, atau gimana sih gitu, maksudnya aku pengen melihat Ibu sebagai sisi ibu rumah tangga di rumah gitu kan. Tapi kan tetangga kan lihatnya, kita tetangga nama anggota dewan loh gitu. Jadi kiat-kiat Ibu gimana sih Bu menghadapi segitu banyaknya undangan dengan segitu padatnya kegiatan Ibu gitu kan? Ya, kalau kegiatan misalnya hari Minggunya jam yang sama ya, jadi bisa saya yang ke sana, misalnya ke tempat si A ya. Kalau yang ke tempat si B, suami saya ke tempatnya ke C gitu. Semuanya diperkaryakan ya. Ada tim ya, jadi semua saya titip salam ya. Jadi ada salam dari saya berbentuk tulisan salam ya dari Murfati Lidianto. Jadi dikasih karangan bunga. Jadi suami saya yang hadir membawa karangan bunga, atau tim yang hadir membawa karangan bunga, dan saya sendiri ya pasti datang ya, dan foto bersama seperti itu. Semua dapat Mbak, semua jadi tidak dapet, ditinggalkan satu luar pun. biasa loh Ibu. Terus ada nggak sih Bu tuntutan dari warganya, misalnya Bu jadi ketua RT dong gitu, padahal udah tahu Ibu sibuk gitu loh. Kali ya mungkin ya. Maksudnya ada nggak tuntutan dari warga sekitar gitu? Tapi kalau tuntutan jadi RT tidak ada. Kan kali kan saking pengen eksisnya kan, kadang-kadang netizen Indonesia luar biasa loh ya kan? Tapi kalau minta sebagai penasehat di setiap ormasnya ada ya. Bisa mereka mau bikin organisasi masyarakat Ibu sebagai jadi pelindung. penasehatnya ya. Ya itu bisa. Itu
hampir ya keseluruhan minta saya Iya, jadi pasti, penasehatnya. pasti. Ya itu saya okein biasanya ya supaya tetap terjalin silaturahmi. Betul. Setiap kali mereka rapat, kalau saya bisa hadir, saya hadir gitu. Ibu bisa hadir Ya. juga itu kalau diundang, luar biasa. Ya, saya loh, hadir Ibu. biasanya. Iya. Ya. Bu, apa namanya olahraga kesukaan Ibu apa sih? Saya sukanya berenang, Mbak. Iya. Karena Ibu masih kelihatan fit, muka Ibu juga masih fresh gitu, Ya. kan pasti kan dengan jadwal kerja yang padat sekali, belum di rumah gitu kan. Ya. Kiat-kiat Ibu jaga dengan berenang ya, Bu. Ya berenang dengan jalan sore ya, Mbak. Jalan sore ya. Jalan sore sampai ya kalau bisa ya jalan malam. Kalau sore nggak dapat ya malam. Itu Ibu masih ada waktu. Masih. Luar biasa loh, Bu. Waktunya ya digunakan. Saya bisa jam 10 ya jam 10 ya jalannya. Tetap Ibu jalan jam 10. Iya. Astaga. Di Muter- kompleks muter itu. komplek ya. Jadi kalau sambil muter komplek itu kan pasti ketemu dengan masyarakat kan, pasti mereka berhenti Ngobrol lagi. ngobrol, iya. Ngobrol lagi. Ngobrol ya masalah aspirasi Iya, kan. betul. Sebentar lagi mau turun nih aspirasinya cor jalan. Sebentar lagi mau turun ini ambulan ya kan. Jadi aspirasi mereka itu kan pasti pas bertemu kan saya sampaikan. Ya sebentar lagi juga ada aspirasi ambulan untuk musola ya. Jadi ya itu yang saya kerjakan setiap Iya. tahun itu, Mbak. Ya, dan itu ternyata maksudnya yang kuncinya kenapa Ibu begitu disayangi sama terutama lingkungan sekitar Ibu, Yeah. dapilnya Ibu, karena Ibu di samping ambil sisi kesehatannya, waktu itu juga yang waktu Ibu berolahraga juga Ibu sempatkan untuk interaksi langsung dengan warga, Yeah. bisa menyampaikan ketemu Ibu langsung dan Ibu juga sampaikan kalau apa yang mereka aspirasikan sudah diterusin sama Ibu dan akan segera turun Iya. gitu. Dan itulah makanya maksudnya kita tetap mempercayakan Ibu lagi dan lagi sebagai anggota Iya, dewan. terima kasih, Mbak. Iya, jadi Bu, harapan Ibu untuk kita warga Kota Bekasi apa sih? Ya harapan saya untuk warga Bekasi ini semua itu mendapatkan lapangan kerja. Itu Bu, Itu betul. pertama ya. Dan juga semua sehat. Betul. Ya, semua juga mendapatkan pendidikan dan juga kaum wanita juga menjadi wanita karir, Mbak. Betul. Ya, tidak di rumah saja. Tidak di rumah saja. Jadi kalau anak-anaknya sudah berangkat besar, sudah bisa ditinggal, ya, sudah bisa mandiri, ya sudah mulai memikirkan bagaimana bekerja. Karena lebih baik punya sedikit tabungan, ya. Memang kalau pendapatan suami udah besar, ya tetap harus bekerja, Mbak. Ya, jadi punya masukan sendiri ya, jadi Iya, kebanggaan sendiri. lebih puas ya Bu, Ya. daripada kita bergantung sama suami. Ya, betul. Jadi kadang-kadang kan suami nggak boleh bekerja, tapi usahakan memberikan pengertian bahwa kami bekerja itu bukan mencari uang, tapi memang untuk Kesehatan. kemandirian, ya kan, untuk juga kepedean, sebagai betul. ya percaya diri sebagai seorang wanita, ya itu. Betul. Saya sangat setuju banget buat itu dan maksudnya termotivasi juga buat kaum perempuan untuk Iya. menjadi seorang anggota dewan. Sama mungkin ada kiat-kiat dari Ibu nggak tahu ya, mungkin sahabat pakar hukum di luar nanti yang mungkin pengen mencalonkan diri supaya berhasil gitu kan. Apa sih Bu rahasianya gitu kan? Ya. Mencalonkan diri, banyak kali ya yang ingin mencalonkan diri. Boleh, saya mau menjadi penuntunnya, ya. Oh luar biasa loh, Ya, Ibu. boleh. Nah. Ya, mau masuk Partai Gerindra, ayo ya, luar segera biasa mendaftar ya. Ya, sebagai kakak pengajar lah ya, untuk bagaimana berpolitik yang santun, berpolitik yang jujur ya. Karena
kalau seorang politikus itu kan biasa di dalam pikiran orang itu kan politikus ya. Tapi kalau saya menyampaikan kepada saya sendiri, saya bukan politikus ya, tapi saya bersama masyarakat di dalam politik ini. Saya masuk ke politik ini tujuannya adalah untuk menangkap aspirasi ya, supaya bisa berguna untuk masyarakat ya. Betul. Kalau saya tidak ada di politik kan tidak bisa mendapatkan anggaran yang besar seperti membangun jalan ya, terus membangun misalnya lapangan voli, lapangan basket, atau taman, atau konblok yang tadi yang untuk ibu-ibu senam ya. Saya nggak bisa kalau memakai uang pribadi. Seberapa banyak sih Mbak anggaran bisa dihabiskan? Tapi kalau saya masuk di politik, saya bisa menangkap aspirasi dari Bapak dan Ibu ya, masyarakat, dan saya bisa memperjuangkannya ya, dan tahun depan bisa keluar itu aspirasi. Nah, itu salah satu kebahagiaan saya. Kebahagiaan juga bagi warga mempunyai seorang wakil rakyat yang berkecimpung di politik, tapi memang benar-benar real ya, turun ke masyarakat. Ya, itu mungkin salah satu nanti kalau ada keinginan mau menjadi dewan, ayo bersama saya ya. Kita mulai dari sekarang, jalan dulu bersama saya, kuat enggak gitu ya. Dari pagi Ternyata sampai itu malam. ya. Ternyata itu ya Bu, Iya, kuncinya bukan iya. hanya sehat, maksudnya kuatnya itu lahir batin. Ya, Ya, lahir kan? batin, dan harus ikhlas. Harus Ya, ikhlas. apa yang dikeluarkan dari kita, walaupun banyak mau kecil ya rezeki yang kita berikan, ikhlas buat masyarakat ya. Jadi saya memang berawal memang sudah ikhlas ya, dan apa yang disampaikan dari masyarakat, misalnya dari musola, Ibu, kami belum mempunyai karpet ya, karpet kami belum nyambung nih, ini contohnya seperti ini gitu ya Pak Haji, tunggu ya, saya kalau sudah punya uang nanti kita sambung. Tapi saya ingat gitu, bulan depan saya punya sedikit penghasilan, ayo Pak Haji kita ke pasar baru, mana bawa contohnya, nanti kita sambung lagi yang tadi yang kurang berapa puluh meter, misalnya 26 meter, ya udah beli yang sama, yang tebalnya sama, dan segera dipasangkan. Nah, itu memang kita bukan berjanji ya, tapi kita ada niat untuk mewujudkan permintaan untuk rumah ibadah ya, seperti itu. Luar biasa loh Ibu pemaparannya. Iya. Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaannya Ibu hari ini di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan gambaran suka dukanya menjadi seorang anggota dewan dan kesibukan Ibu berbagi seorang Murfati Lidianto itu seperti apa. Dan Ibu juga nggak pelit ilmu. Ayo buat sahabat-sahabat fakta hukum yang mungkin di luar sana pengen jadi seorang perempuan hebat, seorang seperti Ibu Murfati, beliau terbuka dengan lapang dada untuk memberikan bimbingannya kepada teman-teman gitu. Jadi kita pun mungkin buat pemilihan berikutnya bisa kembali ya mengajukan Ibu ya sebagai anggota dewan kita, karena kan udah jelas kinerja kerjanya, beliau turun ke lapangan dan ternyata beliau juga mempunyai hati yang tulus ikhlas. Jadi menjadi seorang anggota dewan itu bukan cuma duduk dan menandatangani, tapi harus turun ke rakyat, hadir untuk rakyat dan juga untuk keluarganya. Luar biasa. Saya mengucapkan selamat sore dan terima kasih, sampai ketemu di podcast Dewan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.